karena saya lihat dari saat pemateri pertama gitu ya, sudah banyak sekali chat yang masuk, baik itu dalam bentuk tanggapan ataupun pertanyaan. Di sini masuk ke dalam sesi tanya jawab, izin, memang sudah banyak juga nih yang mulai raise hand gitu ya, angkat tangan gitu ya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Tetapi karena saya melihat sudah banyak juga yang disampaikan via chat, saya akan memilih 2 pertanyaan terlebih dahulu di chat dan nantinya akan ada 2 lagi yang melalui raise hand gitu ya. Oke, jadi ditahan dulu raise hand-nya, mungkin, ada kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan. Pertama ini, ada pertanyaan kepada Mas Sano, dari Bapak Insinyur Tinggo Goy Rodi, MM, di mana pertanyaan untuk Mas Sano adalah, untuk konsep cost recovery itu, menurut Bapak Insinyur Tinggo Goy, dirasa tidak adil sebab aspek pengelolaan sampah atau lingkungan itu harusnya kewajiban semua pihak tanpa cari keuntungan. Dan harusnya yang efektif itu melalui, atau wajib melalui subsidi pemerintah. Bagaimana tanggapannya? Nanti bisa langsung Mas Sano, jawab gitu ya, walaupun tadi di chat saya lihat sudah dijawab sama Mas Sano, tapi mungkin kita butuh dengar juga gitu ya untuk beberapa teman-teman yang atau Bapak Ibu yang belum melihat chatnya. Lalu, ada dari Bapak Insinyur Tinggogoy juga bertanya kepada Pak Hari, apakah digitalisasi tata kelola sampah ini perlu dibuatkan regulasinya supaya ada dasar hukumnya? Oke, jadi 2 pertanyaan itu terlebih dahulu bisa ditanggapi oleh Mas Sano dan Pak Hari ya. Jadi masing-masing ada pertanyaan berbeda dari Insinyur Tinggogoy. Dari Mas Sano terlebih dahulu mungkin bisa di-highlight juga nih Mas Sano mungkin ya di dalam ini minta tolong dari admin. Halo Mas Sano. Oke, mungkin bisa ke Pak Hari terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Pak Insinyur Tinggogoy Rodi, apakah digitalisasi tata kelola sampah perlu dibuatkan regulasinya? Iya, secara umum kalau untuk layanan digitalisasi layanan itu kan sudah ada regulasinya ya. Aturan-aturannya sudah ada, misalnya aturan besarnya Pak SPBE segala macam itu kan memberi arahan untuk layanan berbasis elektronik atau digital. Bapak Ibu juga sudah melakukan ya, daerah juga sudah mengeluarkan eh, inovasi inovasi digital selama ini. Tetapi kalau memang bertanyanya tentang kalau ini nanti menjadi satu kesatuan ya ekosistem eh, platform sekular tentu harus ada ininya Pak. Misalnya ini akan dilaksanakan oleh BLUD atau dilakukan oleh BUMD begitu kan. Berarti kalau belum ada kelembagaannya harus dibuatkan aturan kelembagaan gitu ya terkait dengan pengelolaan ini. Jadi oh sudah ada UPT persampahan nanti di upgrade menjadi BLUD berdasarkan kesepakatan. Berarti harus ada peraturannya. Kemudian untuk retribusinya tentu ada peraturan rujukan ya. Tapi kalau memang tergantung ininya ke BLUD, BUMD atau seperti apa, nanti itu aturan tentang teknisnya kan menyesuaikan kelembagaan ya. Kira-kira seperti itu. Baik, Halo, halo, saya hadir lagi ya. Saya hadir. oke. Dari Mas Sano tadi ada pertanyaan nih Pak, Mas Sano, yang sebenarnya udah dijawab juga di chat, cuma mungkin kita perlu dengar langsung gitu ya untuk teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin belum melihat chatnya secara langsung. Tadi dari Bapak Insinyur Tinggogoy Rodi bertanya ke Mas Sano terkait apakah sebaiknya memang cost recovery-nya itu wajib disubsidi oleh pemerintah. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat bagus ya. Paradigma bahwasannya masalah sampah itu seharusnya menjadi tanggung jawab dan dilayani oleh pemerintah
Itu memang betul, memang benar karena undang-undangnya memang berbunyi seperti itu. Bukan artinya kemudian tidak memiliki strategi dan yang namanya usaha pelayanan publik. Sebentar, saya di area yang sinyalnya agak susah. Sebentar ya, satu. Tes Mbak Hana, suaraku jelas Mbak Hana? Oke, Jelas-jelas. mohon maaf ya. Mohon maaf Bapak Ibu ini karena banyaknya tugas jadi harus sambil di perjalanan. Jadi kita harus mendefinisikan bahwasanya pemerintah wajib memberikan pelayanan. Betul, memang pemerintah wajib memberikan pelayanan, tetapi dalam memberikan pelayanan itu sudah jelas tadi APBD itu tidak bisa untuk kemudian memenuhi hal tersebut. Sama saja kayak oke kalau kayak gitu kita karena itu utilitas publik atau pelayanan publik, publik butuh energi, publik butuh air gitu. Tidak semerta-merta seperti itu. Justru di sektor persampahan ini kita sudah masuk ke dalam RPJPN ya, dan masuk RPJPN jadi undang-undang bahwasanya urusan persampahan ini harus direformasi. Nanti saya kasih screenshot tentang undang-undangnya. Bentuk reformasinya itu sangat mendasar mulai dari mindset dan pola pikir semua pihak. Bahwasanya ini harus dilihat sebagai usaha layanan publik. Usaha, kata kuncinya ada 3. Usaha layanan publik. Artinya pemerintah perlu membangun sistem untuk adanya usaha, memberikan pelayanan terhadap publik, dan publik yang dilayani wajib membayar. Karena tanpa itu nggak akan selesai-selesai. Di seluruh dunia tidak ada satupun negara yang warganya terbebas dari urusan retribusi persampahan. Semuanya kena. Supaya apa? Bisa ngurusin sampah. Kalau nggak bisa. Di Singapura, satu rumah bayar 350.000. Di Jepang, bayarnya berbasis kantong plastiknya. Semakin banyak kantong plastik kita pakai, di dalam harga kantong sampahnya itu sudah termasuk retribusi. Jadi sampahnya kita butuh kantong plastik banyak karena wajib pakai kantong plastik itu. Tidak boleh buang sampah tidak pakai kantong plastik tersebut. Tidak akan diangkut. Nah itu namanya sistem. Dan biayanya masuk di dalam biaya pembelian kantong plastik, retribusinya gitu. Di beberapa negara masuk ke dalam tax municipality, masuk ke dalam pajak kota. Jadi kalau Anda ada di kota itu ya Anda wajib bayar pajak kota, di mana di dalamnya ada urusan persampahan. Kemudian gratis ke masyarakat. Lupakanlah dogma-dogma, kampanye-kampanye populis, calon bupati, calon wali kota, gratis retribusi sampah. Itu cuman gimmick-gimmick aja. Buktinya nggak selesai masalah sampahnya. Jadi kita harus membangun usaha layanan yang adil. Adil. Kalau sampahnya sedikit, ya bayarnya sedikit. Kalau sampahnya banyak, bayarnya banyak. Kalau dia tidak mampu, disubsidi oleh pemerintah. Namanya juga tidak mampu. Tetapi kan tidak semua masyarakat tidak mampu. Banyak masyarakat yang mampu. Masa masyarakat di quote unquote let's say perumahan yang harga rumahnya 3 miliar disubsidi pemerintah? Kan enggak. Nah itu yang mindset yang harus kemudian dibenahi. Jadi yang namanya cost recovery itu wajib. Kalau tidak, kita nggak bisa memberikan pelayanan. PDAM langsung tutup kalau kemudian tidak cost recovery. PLN langsung tutup kalau tidak cost recovery. Apakah PLN disubsidi pemerintah? Iya, tetap ada subsidinya. Masyarakat bayar, tetap bayar. Masyarakat berpenghasilan rendah, pasangannya rendah, per wattnya lebih murah dibanding yang kemudian dia wattnya tinggi gitu ya. Nah ini yang dibentuk keadilan. Yang penting itu adil. Kalau nggak mampu disubsidi. Kalau mampu bayar. Bayarnya berbasis volume. Nah bisnis model ini yang sudah harus mulai didesain dan dibuat oleh semua rekan-rekan pemerintah daerah. Tanpa itu seperti kata Einstein, melakukan sesuatu berulang-ulang yang sama berharap hasilnya berbeda itu namanya gila. Jadi kita bersama-sama ini udah gila puluhan tahun. Karena berharap urusan sampah beres tanpa melakukan perubahan signifikan. Lembaganya wajib diubah. Operator, regulator pisah. Operatornya wajib profesional. Wajib punya bisnis model. Masyarakat wajib bayar sesuai dengan porsi berkeadilan
berbasis ekonomi, maka ini bisa dilayani dengan baik. Kira-kira Baik. begitu. Seperti itu, semoga menjawab kepada Bapak Insinyur Tinggogoy. Oke, sebelumnya mungkin supaya adil gitu ya, aku menerima pertanyaan dulu dari yang sudah raise hand sebelum masuk ke pertanyaan yang di chat lagi. Mungkin di sini yang paling pertama itu ada Pak Alimudin dari KSB. Mungkin bisa di-unmute dan memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Dengar? Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Alimudin dari Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kebetulan kami di sini, saya selaku komunitas yang ada di tingkat desa. Nah, komunitas kami ini bernama Kelompok Usaha Lestari. Jadi kegiatan kami ini kebetulan salah satunya di bidang pengolahan masalah sampah. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya pernah membaca salah satu pernyataan dari kepala dinas yang ada di daerah saya, yang pernyataannya seperti ini, untuk daerah komersil itu tidak dibolehkan untuk membangun TPST atau mungkin tempat pengolahan sampah. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya, apakah betul seperti itu atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah dengan komunitas yang masih kecil seperti saya tadi, kira-kira untuk teknologi pencatatannya kira-kira seperti apa yang cocok? Seperti itu. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di sini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu mungkin bisa dijawab oleh Mas Sano terkait dengan mungkin di Waste for Change sebenarnya ini juga udah jadi pengalaman ya bagaimana kita tadi pertanyaannya adalah apakah swasta memang dilarang untuk memiliki tempat pengelolaan sampahnya sendiri. Lalu yang kedua mungkin dari Pak Hari bisa menjawab terkait dengan mungkin partisipasi gitu ya dari komunitas untuk bisa menggunakan aplikasinya ini bagaimana seperti itu. Oke, dari Mas Sano mungkin. Ya, mohon cek peraturan daerah masing-masing. Mohon cek peraturan pemerintah, mohon cek undang-undang. Peraturan daerah tidak boleh berbeda atau melanggar apa yang ada di dalam peraturan pemerintah. Contoh, ada pasal setiap kawasan wajib membangun fasilitas pengolahan sampah. Nah, kalau kemudian ada bupati yang melarang hal tersebut, ya berarti bupatinya tidak paham tentang aturan ketatanegaraan dan aturan pemerintahan. Karena di dalam peraturan pemerintah itu sudah jelas bahwasannya setiap kawasan dengan definisi kawasannya itu sudah dijelaskan, wajib membangun fasilitas pengolahan sampah. Dan di dalam peraturan pemerintah dan banyak peraturan daerah, itu sudah jelas di sana, pemerintah dalam memberikan layanannya bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Artinya swasta itu punya hak untuk kemudian melakukan dan menjalankan usaha pengelolaan sampah. Buktinya apa? Ada KBLI-nya. KBLI itu adalah kode berusaha. Itu diatur oleh hukum. Artinya pemerintah tidak melarang yang namanya swasta atau pengelola sampah seperti kita untuk membangun fasilitas pengolahan sampah. Boleh banget, karena ada KBLI-nya. KBLI angkutan persampahan, ada KBLI pengolahan sampah tidak berbahaya. Bahkan yang B3 saja, bahan beracun berbahaya, itu swasta boleh untuk membangun fasilitas dan mengelola sampah B3 yang berbahaya dan beracun, karang gitu ya. Jadi kalau ada seorang kadis mengeluarkan statement seperti itu kadisnya tolong dicek peraturan pemerintah, undang-undang, dan juga peraturan daerahnya masing-masing. Teman-teman, kalau kita bicara tentang yang namanya melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara, tidak boleh berdasarkan kalimat verbal saja. Dasar hukumnya apa? Jadi dicek dasar hukumnya.
Pak, emang dasar hukumnya apa? Tidak boleh. Ada tidak? Saya mau lihat. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, sebaliknya kita juga harus cerdas untuk pintar-pintar melihat aturan-aturan yang sudah ada. Ya, undang-undang persampahan, peraturan pemerintah tentang persampahan, peraturan provinsi, peraturan daerah, pelajari, kuasai. Kalau ngaku mau menjadi pemain persampahan, ya baca benar aturan mainnya, kuasai aturan mainnya. Kira-kira begitu. Baik. Eh, untuk pertanyaan kepada Pak Hari terkait dengan bagaimana nih kontribusi dari komunitas untuk bisa terlibat juga nih di dalam eh, aplikasi atau platform sirkular ini. Baik, Pak. Pertama-tama ini ya, ikut berbangga karena sudah mencetuskan gerakan ini komunitas di daerahnya. Kalau nanti aplikasi sirkular ini kan sudah semua Pak, misalnya di kabupaten tersebut, kita pasti akan memulai dengan melakukan kayak asesmen besar ya. Kalau sudah ada aturannya ya nanti semua ter apa namanya terintegrasi di sana begitu. Tetapi sampai itu belum ada, sebetulnya banyak contoh di daerah-daerah mungkin Wisforce juga sudah melakukan ya, memulai dari komunitas, memulai dari gerakan ya, kemudian membuat aplikasi sendiri untuk penjemputan sampah itu saya melihat di banyak daerah ya, memulai dari komunitas, gerakan, kemudian eh, melakukan membuat aplikasi sendiri ya, khususnya yang sampah-sampah yang bisa terpilah ya. Jadi bikin aplikasi sederhana itu pun juga bisa dilakukan, tapi tentu saja ada resource-nya ya, dan perlu nanti semakin banyak semakin ini perlu resource energi yang apa namanya yang kontinu. Saya lihat di beberapa daerah sudah bikin tapi ndak berlanjut ya. Ada juga yang tidak berlanjut. Jadi begitu Pak, kalau komunitasnya semakin besar, aplikasi gampang Pak. Kalau bicara teknologi mudah Pak gitu ya. Tetapi kalau dengan konteks sirkular, kita harapkan kalau sudah ada payung kelembagaan, peraturan, proses bisnisnya yang disepakati, yang Mas Sanu bilang mereformasi tata kelola yang sekarang, itu diharapkan semua sudah terhubung, ininya berbasis di situ. Dan kalau komunitas atau tadi stakeholder atau swasta yang sudah ada cukup besar kan bisa bisa dihubungkan nanti dengan sirkular. Kalau sekarang mau mulai sampai eh, sirkularnya nanti mulai dijalankan oleh pemerintah atau bukan sirkularnya upaya untuk transformasi ini mulai dari bikin rencana induknya atau master plan-nya segala macam mungkin bisa dipertimbangkan untuk bekerja sama dengan ini lokal Pak ya, di sekitarnya pasti banyak tuh mahasiswa-mahasiswa bikin aplikasi sederhana untuk itu pun bisa gitu. Baik, begitu jawaban dari Pak Hari terkait dengan kontribusi komunitas gitu ya. Bahkan sebenarnya bisa memulai dulu gitu ya, nggak harus ke digitalnya dulu juga setidaknya kita bisa memulai dari segi mungkin keterlibatan dari teman-teman di komunitasnya itu sendiri dan masyarakat pada yang lebih luasnya gitu. Nah, ini mungkin akan jadi mungkin aku bisa tanya dulu kali ya ke MC apakah boleh ada satu atau dua pertanyaan lagi. Masih aman ya sepertinya. Oke, satu pertanyaan dari chat dulu. Dari Bapak atau Ibu ya, ini Khairul dari Diskominfo Kabupaten Grobogan yang menanyakan mungkin ini lebih ke Pak Hari gitu ya, atau teman-teman dari Siti Asia. Nanti mungkin aku bisa ajak Pak Fitrah juga gitu ya, yang bisa menjawab juga gitu terkait dengan bagaimana merancang ekosistem pembiayaan dan kebijakan yang mendukung digitalisasi tata kelola persampahan secara inklusif dengan peran aktif semua elemen pentahelix dalam inovasi, pengawasan, serta penyebarluasan informasinya kepada publik. Baik, mungkin ini berfokus pada perancangan ekosistem untuk supaya pembiayaan dan kebijakannya itu memang mendukung digitalisasi yang ingin dibikin gitu ya.
Baik, kepada Pak Hari mungkin bisa menjawab hal ini. Iya, terima kasih tadi dari Kominfo Gerobokan ya. Sebetulnya Bapak atau Ibu saya, mohon maaf, kita bisa mengikuti panduan ya dalam pengembangan rencana induk Smart City. Ada beberapa aspek untuk memulainya ya ketika melakukan readiness. Jadi kita melakukan assessment readiness kesiapan dulu Pak dari sisi infrastruktur, baik infrastruktur fisiknya untuk persampahan, infrastruktur digitalnya, infrastruktur sosial yang terkait, kemudian suprastruktur, kebijakan sama kelembagaan apa aja yang ada, kemudian terkait struktur anggaran, ya, anggaran dari APBD seperti apa sekarang yang existing, atau non APBD misalnya CSR itu seperti apa, sama kalau ngomong struktur SDM itu seperti apa. Nah, itu kita lakukan secara ini Pak, secara eh, kontinu tidak sekali begitu dan harus melibatkan dari awal ketika melakukan apa namanya analisis strategik itu sudah harus melibatkan stakeholder ya, sudah harus melibatkan. Setelah itu kita harus susun tuh Pak scopingnya, kira-kira mau ruang lingkupnya seperti apa untuk memulai ya, apakah dari analisis strategi kita keluar rekomendasi nih, kita mulai staging ya, memperkuat dulu kelembagaannya, harus ada misalnya tadi kelembagaan bentuknya BLU sampai ke sistem yang mau dipakai customize sesuai dengan gerobokan, apakah dimulai di Purwodadi dulu ya, eh, sistem skema misalnya insentif atau punishment-nya seperti apa itu ditentukan. Baru kita menyusun nanti enabling-nya, tools-nya, adopsi sirkularnya begitu. Jadi memulainya seperti itu Pak, dari tahap perencanaan, melakukan analisis strategik, kemudian menyusun roadmap dan rencana aksinya, rencana aksi infrastruktur, rencana aksi kebijakan, ya, rencana aksi teknologinya sama rencana aksi untuk literasinya ya. Itu harus disusun detail Pak. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung beli ininya besok dikerjakan nggak bisa. Dan saya baca di kolom chat juga kan ini sangat ideal dan pasti mahal sekali. Itu exactly yang Mas Sanu bilang tadi, yang mengutip kata-kata Einstein. Kita ini gila kalau apa namanya berharap sesuatu yang berbeda dengan cara kerja yang tetap sama aja begitu ya. Jadi pembiayaan menjadi satu aspek krusial, aspek penting. Makanya rencana induknya atau master plan-nya tadi disampaikan perlu bikin kayak master plan yang kredit, layak kredit atau bankable ya. Jadi bisa dijual ke lembaga-lembaga pembiayaan dan itu juga bisa kita bantu dampingi ya penyusunan itu. Jadi bisa end to end nanti. Makanya dari awal sebenarnya transformasi digital ini tidak hanya di sirkularnya tapi keseluruhan. Kira-kira demikian untuk Bapak yang dari Purwodadi Grobogan. Baik, terima kasih dari Pak Hari untuk pertanyaan ke Bapak Khairul tadi ya dari Kabupaten Grobogan. Mohon maaf karena ini sudah cukup udah mendekati waktu akhir gitu ya untuk kita sesi pemateri dan juga tanya jawabnya. Dari teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, bisa join ke grup WhatsApp yang sudah dibentuk oleh panitia untuk nantinya kita bisa akan ada sesi tanya jawab di sana. Dan untuk beberapa chat yang sudah masuk dan pertanyaannya sudah kita terima melalui kolom chat, itu juga akan rangkum dan kita jawab juga nantinya di-share jawaban-jawabannya ke dalam grup WhatsApp tersebut. Mohon maaf jika memang ada apa ya lumayan sempit gitu ya waktunya untuk kita membahas soal pengelolaan sampah ini, yang mana memang
bukan sesuatu atau bukan isu yang sederhana gitu ya. Jadi memang butuh waktu yang lebih banyak. Harapannya dengan kita bergabung di grup WhatsApp nantinya akan lebih banyak lagi kita bisa percakapan yang lebih detail gitu ya dan bisa mendapatkan solusi-solusi yang lebih baik juga. Oke, mungkin dari sesi pemaparan materi dan tanya jawab kali Mbak Ana, ini bisa disudahi dan bisa izin Mbak saya Ana. ya. Teman-teman, webinar ini akan serial ya. Kita udah melakukan 2 kali webinar. Yang kemarin yang pertama, kawan-kawan bisa tonton ulang. Yang sekarang ngomongin tentang pentingnya teknologi informasi kerjasama dengan City Asia. Nanti ke depan akan ada seri-seri berikutnya. Contoh seriesnya adalah bagaimana cara untuk melakukan behavior change, perubahan perilaku masyarakat. Bagaimana cara penegakan hukum yang baik dan benar di sebuah kota kabupaten. Bagaimana cara menyusun RIPS layak kredit atau bankable master plan. Karena nggak mungkin urusan sampah itu bisa selesai hanya dengan webinar 2 jam. Ini masalah sudah puluhan tahun. Jadi kita harus benar-benar cepat belajar, cepat sama-sama menjadi lebih ngerti, lebih kuat, belajar bareng-bareng, mendukung satu sama lain, dan kita melakukan perubahan. Jadi kita akan terus melakukan webinar-webinar untuk kemudian kita bisa belajar bersama-sama dan melakukan perubahan bersama-sama. Terima kasih. Baik, Mas Ano, terima kasih atas tambahan informasinya seperti itu. Jadi diharapkan untuk teman-teman bisa masuk ke dalam WhatsApp dan ikuti lagi serial-serial webinar dari webinar-webinar persampahan seperti ini yang nantinya akan ada di bulan-bulan ke depan. Oke, mungkin dari saya selaku moderator akan memberikan sesi selanjutnya kepada MC. Ada Kak Ari dan Kak Puji di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Hana yang sudah memandu sesi materi pada hari ini. Serta kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hari dan Bapak Sano atas materi yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal dan inspirasi bagi kita semua. Kami juga berharap ilmu yang didapatkan hari ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi bisa kita terapkan dalam keseharian dan menjadi motivasi dalam terus berkembang, khususnya dalam tata kelola sampah di Indonesia. Baik Puji, pada webinar hari ini bukan hanya materi saja yang akan kita dapatkan, tapi masih banyak hadiah yang bisa didapatkan, salah satunya yang sudah kami sebutkan mengenai giveaway. Lalu selanjutnya akan ada pemberian hadiah bagi para pemenang terbaik. Betul banget, seperti yang sudah disebutkan oleh Ari, akan ada penanya terbaik yang mendapatkan hadiah. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, itu dia. Sepertinya para panitia juga sudah menemukan ya penanya terbaik pada hari ini ya. Lalu untuk mempersingkat waktu kayaknya sepertinya memang harus hari ini juga kita umumin ya Puji ya. Betul banget, karena si peserta sudah nggak sabar juga nggak sih untuk siapa yang menang. Oke, kalau gitu langsung aja kita umumin. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Tahan dulu Puji, tahan dulu. Karena apa? Karena kami ingin menginfokan terlebih dahulu bagi Bapak dan Ibu jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh operator melalui chat Zoom. Karena apa? Karena link presensi tersebut akan dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat. Betul banget, jangan lupa karena penutupan dari link presensi ini 1 jam setelah webinar berakhir. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari langsung saja kita umumkan pemenang dari penanya terbaik. Yang pertama ada jeng jeng jeng. Yang pertama Wah, ada ini dia Puji. Yang pertama juara 1 di penanya terbaik yaitu Insinyur Ninggoirodi MM. Dan yang kedua, Khairul dari Diskom Info Kabupaten Grobogan. Oke. Dan untuk para pemenang, diharapkan dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar, yaitu pada 0821 15 35 37 40. Oke, sekali lagi 0821 15 35 37 40 atas nama Ayah. Baik, oke, untuk pemenang terbaik dimohon untuk menghubungi nomor yang sudah saya sebutkan.
dan untuk pengambilan hadiahnya. Betul banget. Tuh. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bagi para pemenang-penanya terbaik. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan menjadi penanya terbaik, jangan khawatir. Karena apa? Karena masih ada giveaway yang berpeluang untuk didapatkan bagi semua peserta webinar. Seperti yang sudah kami sebutkan bahwa terdapat giveaway juga ya pada hari ini. Betul. Mungkin bisa kita ingetin lagi kali ya mengenai apa itu giveaway? Bisa banget. Oke. Hari ini kita akan mengadakan giveaway dan merchandise e-wallet gratis seperti yang kami sebutkan tadi. Bapak Ibu bisa mengabadikan rangkaian kegiatan webinar ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber ya, bisa di-upload langsung ke story Instagram dan juga jangan lupa tag mention di akun Instagram kita yaitu @sitiasiainc dan juga @westforchess. Oh iya, dan juga ya deadline-nya hingga Kamis 12 Juni 2025 jam 5 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Betul banget Puji. Kalau begitu berikutnya kami juga ingin memberikan informasi bahwa saat ini Siti Asia sedang membuka konsultasi gratis khusus peserta webinar saja. Wah, kalau begitu berikut adalah informasi mengenai konsultasi gratis. Bapak dan Ibu boleh banget nih melakukan konsultasi melalui nomor yang tertera pada layar yaitu 0858 8200 2192 atas nama Lanang Tirta. Mungkin aku sebutkan kembali, Bapak dan Ibu bisa melakukan konsultasi gratis dan menghubungi nomor yang tertera pada layar. Berikut adalah nomor 0858 8200 2192 atas nama Lanang Tirta. Nah Puji, bukan hanya melalui nomor telepon, Bapak dan Ibu juga diperbolehkan untuk datang langsung ke kantor Siti Asia yang berlokasi di Jalan Jatinegara Barat 1, Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selain informasi mengenai konsultasi gratis dari Siti Asia, berikut ini akan ada satu patah dua kata dari Bapak Alif selaku perwakilan West for Change. Kepada Bapak Alif, layar dan waktu kami persilakan. Baik, kebetulan terdapat suatu kendala oleh Mas Alif, tapi tenang aja, mungkin kami akan memberikan informasi mengenai West for Change. West for Change juga membuka konsultasi seperti itu ya, dan bisa dihubungi langsung melalui Instagramnya yaitu @westforchange seperti itu. Sekilas tentang West for Change, konsultasi ekosistem perusahaan yang siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian dari pemerintahan, swasta, dan komunitas lainnya. Dalam hal riset pengolahan sampah, program edukasi, dan pendampingan masyarakat. Silakan menghubungi narahubung yang terkait. Narahubungnya yang dapat kita lihat dalam layar yaitu 0856 9600 3676 atas nama Alif. Baik, terima kasih atas pemaparan sedikit mengenai Siti Asia dan juga West for Change. Selanjutnya akan ada apa nih? Selanjutnya akan ada sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi nih. Oke, maka dari itu kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya supaya dapat membantu kami dalam sesi dokumentasi ini. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu Bapak dan Ibu membuka kameranya, kami ingin menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu diharapkan mengisi link presensi yang sudah dikirimkan via chat Zoom. Lalu link presensi tersebut dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat webinar, dan selanjutnya link presensi tersebut hanya dibuka setelah 1 jam selesai webinar. Jadi untuk link presensi tersebut akan ditutup ya.
setelah 1 jam webinar selesai, seperti itu. Oke, kayaknya kami lihat sudah banyak yang buka kameranya ya ini ya. Baik, oke, sesi dokumentasi akan kami pimpin. Untuk operator sudah siap? Oke. Baik, akan kami pimpin. 1, 2, 3. Cheers. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Cheers. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Cheers. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman operator yang sudah membantu sesi dokumentasi hari ini. Oke, baik, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam grup WhatsApp nih, boleh banget bergabung menggunakan link yang ada di kolom chat Zoom. Karena melalui grup tersebut akan ada info lanjutan mengenai pengambilan e-sertifikat dan juga materi kedua narasumber pada hari ini. Dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dengan kami bisa langsung menghubungi nomor yang tertera pada layar tadi. Betul. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengkepokan ya, kalau bahasa Gen Z itu mengkepokan. Maksudnya nih, baik bagi Bapak dan Ibu yang pengen banget lihat konsultasi Siti Asya itu seperti apa, lalu kegiatan-kegiatan yang ada di West4Change itu seperti apa, Bapak dan Ibu juga bisa mengunjungi Instagram kami di @west4change dan juga @sitiasya_inc. Yang pastinya nanti bakal ada info-info webinar dan juga kegiatan-kegiatan dari Siti Asya maupun West4Change seperti itu. Betul banget. Oh iya, dan juga grup yang tadi nih boleh banget Bapak Ibu setelah memasuki grup tersebut untuk bertanya-tanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Maka dari itu, kami mewakili segenap panitia acara memohon maaf atas kekurangan yang terdapat di dalam acara ini. Dan kami selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Saya Ari Raihan dan rekan saya Rizky Puji Astuti. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di Siti Asya webinar selanjutnya.